Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini masih mengenai soal-soal P3K ya, teknis PAI. Ini untuk persiapan seleksi tahap 3 ya. Ini soal-soal yang sering keluar ya, soal-soal yang sesuai FR baik di tahap 1, tahap 2 ya, versi tahun 2020. Juga pastinya sesuai kisi-kisi ya. Walaupun misalnya di narasi soal itu berbeda, itu pasti tidak jauh beda dengan apa yang di soal ini ya. Itu mungkin narasi yang berbeda, jawabannya kadang sama, macam-macam jawabannya itu ya, yang A, B, C. Bagi yang baru mengetahui channel ini ya, channel saya, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sebelumnya ya. Silakan Bapak Ibu guru juga untuk terus mengecek mengenai informasi-informasi P3K tahap 3 ini, karena waktunya sudah dekat ya. Pastinya Bapak Ibu guru sudah matang di dalam mempelajari baik itu materi maupun soal-soal yang mengenai soal P3K teknis PAI ya. Marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai soal nomor 1. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, atau D. Sosial. Ini pedagogik ya, pasti keluar ya. Misalnya baik di teknis PAI, teknis guru kelas, teknis PJOK ya, itu pasti keluar ya ini ya. Karena pedagogik itu 30 soal di teknis PAI kurang lebih ya. Kalau misalnya di teknis PJOK ya mungkin sama ya, kurang lebih 30 soal, dan PAI 70 soal kurang lebih. Seperti itu ya. Itu teknis itu kan 100 soal ya. Nomor 1, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi pedagogik ya. Sudah paham ya pastinya Bapak Ibu guru ya. Nomor 1 jawabannya yang A. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik, kita lanjut soal yang nomor 2. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai aspek teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Autentik, atau D. Kontekstual. Silakan Bapak Ibu guru memahami soal ini ya. Pahami kata kuncinya di situ, merumuskan pertanyaan, pengumpulan data. Nah itu pun sudah cukup dengan berbagai aspek teknik. Nah itu nanti di soal itu narasinya panjang. Yang penting memahami, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data itu di situ ya. Nah itu ada mengasosiasi, menganalisis itu ya. Jadi nomor 2 jawabannya apa yang portofolio, apa yang saintifik, atau autentik, atau kontekstual. Jadi jawabannya yang B, saintifik ya. Itu. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka,
B bermakna, atau C menyeluruh. Nah ini pasti Bapak Ibu guru sudah paham ya. Jadi jawabannya yang C, menyeluruh. Di situ kata kuncinya ya, penilaian ya, menilai kemampuan, tuntutan kurikulum ya, meliputi berbagai aspek. Penilaian meliputi berbagai aspek. Nah, di situ ya. Nah, itu ya. Di situ kata kuncinya di situ ya. Silakan Bapak Ibu guru catat ya poin-poinnya ya. Gitu. Ini pedagogik ya. Jadi jawabannya yang nomor 3 yang C ya, yang menyeluruh. Kita lanjut soal yang nomor 4. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Kecuali, ada kata kecuali. Di situ Bapak Ibu guru di dalam membaca soal, di dalam memahami soal itu harus yang fokus. Nah, biasanya kata kecuali itu pasti ya, bukan pasti ya. Misalnya itu biasanya kata kecuali itu lupa dibaca ya. Jadi menjawabnya ada yang betul, jawaban yang betul itu dicentang, padahal ada kata kecuali, harus yang lebih cermat lagi seperti itu ya. Jadi di sini dalam ya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, itu jawabannya yang C, penentuan indikator. Jadi itu harus menentukan dari indikator ya, penentuan indikatornya apa ya, itu untuk pengembangan kisi-kisi tes uraian. Ini soal-soal yang sering keluar ya di tahap 1 maupun tahap 2, walaupun misalnya di soal-soal yang lain itu narasinya berbeda ya Bapak Ibu guru, untuk lebih memahami, lebih menghafal lagi, mengingat seperti itu ya. Juga untuk mencari tahu informasi-informasi baik ya mengenai soal-soalnya itu Bapak Ibu guru bertanya pada teman-teman ya, berteman gitu ya, terus belajar ya. Misalnya, pastinya Bapak Ibu guru sudah matang di dalam belajar untuk menghadapi seleksi tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5, berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes: A. Seleksi, B. Penempatan, C. Diagnostik, atau D. Pretest Portes. Nah, ini. Jadi kata kuncinya berdasarkan hasil tes. Jadi siswa dikelompokkan itu sesuai dengan tingkat IQ-nya. Nah, ini ya. Itu ya. Sesuai dengan tingkat IQ. Nah, itu apa? Nah, jadi jawabannya yang C, diagnostik. Nomor 5 jawabannya yang C. Ini soal-soal yang sering keluar ya, begitu ya. Pedagogik. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5. Soal yang nomor 6. Pak Ali adalah seorang guru agama. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian menulis kaligrafi. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Sistematis, atau D. Peracuan kriteria. Ini kalau misalnya peracuan kriteria, misalnya siswa itu tidak lulus KKM gitu ya. Siswa itu tidak lulus KKM. Misalnya nilainya itu di bawah KKM, padahal misalnya dari harian itu pintar, tapi ternyata di bawah nilai peracuan kriteria itu ternyata nilainya di bawah KKM. Itu tidak bisa naik kelas, ada siswa yang protes, ada wali yang protes gitu ya. Nah, itu maksudnya guru-guru itu beda. Itu misalnya peracuan kriteria itu siswa yang di bawah KKM, nilainya di bawah KKM itu misalnya dari kelompok guru akan berunding untuk menaikkan atau tidak siswa tersebut. Ternyata peracuan kriteria tetap itu tidak tuntas KKM, jadi ya tetap mengulang di kelas seperti itu yang peracuan kriteria.
Objektif itu sesuai objek ya. Kalau subjektif tidak sesuai keadaan siswa ya. Padahal siswanya pintar itu dinilainya rendah, terus siswa tangganya itu tetangganya, misalnya siswa yang lain karena gurunya itu tetangga dari siswa tersebut dinilainya tinggi, itu subjektif tidak objektif gitu ya. Sahih, nah ini sahih ya. Nah ini prinsip penilaian sahih. Jadi nomor 6 yang sahih. Silakan Bapak Ibu guru untuk membaca mengenai penilaian sahih itu apa, objektif itu apa, sistematis itu apa, peracuan kriteria itu apa. Ini penting ya, ini pasti ya keluar ya. Kita lanjut soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7. Dalam setiap pembelajaran, Pak Ali mengadakan penilaian untuk melihat daya serap. Nah, daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Hal tersebut merupakan prinsip A. Sistematis, B. Terpadu, C. Akuntabel, atau D. Terpadu. Ini ada 2. Jadi jawabannya itu yang terpadu ya. Nah, itu ya. Ini. Jadi yang terpadu ya. Untuk melihat daya serap. Penilaian untuk melihat daya serap. Di situ kata kuncinya. Ya. Nah, itu. Jadi penilaian untuk melihat daya serap itu dok ya. Di penilaian, prinsip penilaian terpadu. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Ya. Nanti Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat di dalam belajar untuk menghadapi tes seleksi tahap 3 nanti. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Nomor 8. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat, yaitu A. Tahlili, B. Maudhu'i, C. Takriri, atau D. Tafsili. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat. Ini soal yang keluar juga ya, soal yang sering keluar. Ya. Juga kemarin ada yang bertanya kepada saya ini mengenai ini keluar soalnya. Gitu. Karena ada yang ditulis ya. Itu di tahap 1, tahap 2 itu ada yang menulis catatannya. Itu catatannya ada yang di bawah, ada yang tidak. Itu ketika ada yang dicatat itu kadang bertanya kepada saya. Ya. Ini jadi untuk saling berunding, untuk saling bekerja sama dengan teman-temannya kalau di dalam belajar itu ya. Kalau pasti seleksi itu ya jangan mencontek, tidak boleh ya. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya mengenai itu ya. Mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya, berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta doa kepada orang tua ya. Terus berusaha berikhtiar gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 9. Memerdekakan hamba sahaya dengan uang zakat, yaitu A. Rikas, B. Riba, C. Rikop, atau D. Siyasah. Nah, silakan Bapak Ibu guru untuk mengetahui, untuk membaca mengenai pengertian rikas itu apa, riba itu apa, rikop itu apa, siyasah itu apa ya. Mengenai memerdekakan hamba sahaya dengan uang zakat itu apa ya. Itu jawabannya yang rikop. Bapak Ibu guru untuk terus mencari informasi-informasi mengenai soal-soal ya atau maupun materinya ya. Itu agar untuk lebih mematangkan, untuk lebih menguasai materi-materi ketika sudah di depan seleksi, sudah sedang menjalankan seleksi, ketika sudah membaca soal yang Ibu guru pahami langsung centang saja seperti itu ya. Karena waktunya itu sedikit ya, 1 menit ya. 1 menit. Kalau narasinya panjang, pahami pertanyaannya ya, pernyataan itu biasanya di bawah setelah narasi itu pernyataan langsung pertanyaannya gitu ya. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 10. Mikot terdekat dari Masjidil Haram adalah A. Yalamlam, B. Tanaim, C. Bir Ali, atau D. Qarnul Manazil.
Nah, ini juga sering keluar juga ya, karena di tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Tahap 1 misalnya sesi 1, sesi 2 itu soalnya kadang ada yang berbeda atau diacak gitu ya, berbeda dari tahap 2, dari tahap 3, dari tahap 4 gitu ya, itu berbeda-beda ya. Pasti walaupun berbeda biasanya diacak. Jadi Bapak Ibu guru untuk lebih paham lagi, untuk lebih jeli lagi, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih mengingat lagi, seperti itu ya. Seperti itu. Ini suara saya serak gitu ya. Ini saya nggak pakai speaker ya. Biasanya saya pakai speaker, ada yang bilang gitu ya, ada yang bilang suaranya tidak jelas ya, ya memang ya. Terus juga tulisannya gitu ya, tidak apa-apa ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua ya. Salam kenal ya, salam silaturahmi ya. Semoga ya gitu ya. Nah, dengan berkunjung di channel saya, salam kenal semuanya Bapak Ibu guru dimanapun berada ya. Di channel saya, nama saya itu ya, itu di situ. Ini jadi perkenalan ini ya, nggak apa-apa. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian ini 10 prediksi soal-soal mengenai tes P3K ya, teknis PAI ya, untuk persiapan Bapak Ibu guru di dalam menghadapi seleksi tahap 3 nanti. Yang penting Bapak Ibu guru terus berdoa. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua minta doa kepada orang tua. Yang ketiga minta doa restu kepada teman-teman, rekan-rekan guru ya, itu. Yang keempat itu terus berikhtiar, terus berdoa ya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Sukses di dalam menjalani, sukses di dalam melaksanakan dalam tes P3K nanti. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seterus-terusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.